Salam kebajikan. Selamat sore rekan-rekan yang saya cintai dan saya banggakan. Sore ini kita kembali bertemu dalam rangka update situasi Kamtibmas hari Kamis tanggal 12 Mei 2022. Informasi pertama yang kami sampaikan terkait dengan gangguan Kamtibmas tanggal 11 Mei 2022. Secara umum tren gangguan Kamtibmas mengalami penurunan sebanyak 148 kejadian atau 10,02%, yaitu pada hari Selasa tanggal 10 sebanyak 1.477, sedangkan hari Rabunya tanggal 11 Mei 2022 sebanyak 1.329, dengan rincian kejahatan sebanyak 1.309 kejadian, kemudian pelanggaran tindak pidana ringan sebanyak 10 kejadian, dan gangguan ketentraman ketertiban sebanyak 10 kejadian. Kemudian tren kejahatan secara kuantitas juga mengalami penurunan sebanyak 148 kasus atau 10,15%. Yaitu pada hari Selasa tanggal 10 sebanyak 1.457 kasus, sedangkan pada hari Rabunya 11 Mei ada 1.309 kasus. Apabila dilihat dari data tren jenis kejahatan, yang menjadi catatan kepolisian ada 5 kasus kejahatan yang jumlah kejadiannya tertinggi. Antara lain, yang pertama kasus pencurian dengan pemberatan atau curak, yaitu sebanyak 80 kasus. Sedangkan yang kedua, pencurian kendaraan bermotor roda 2 sebanyak 47 kasus. Dan yang ketiga, narkotika sebanyak 40 kasus. Kemudian yang keempat, kasus pencurian dengan kekerasan atau curas sebanyak 9 kasus. Dan yang kelima, kasus perkosaan sebanyak 6 kasus. Sedangkan terkait dengan data kecelakaan lalu lintas, jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebanyak 3 kejadian, dengan rincian korban 1 orang, korban meninggal dunia, dan luka ringan sebanyak 3 orang. Adapun kerugian material sebanyak Rp1.200.000. Sedangkan jumlah pelanggaran, ada pelanggaran lalu lintas ada 6 kejadian, dengan penindakan tilang 5 kejadian dan teguran 1 kejadian. Kemudian informasi yang kedua terkait dengan wabah PMK atau penyakit mulut dan kuku di Jawa Timur dan Aceh. Atas ditemukannya wabah PMK atau penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak di sejumlah daerah di Jawa Timur dan Aceh, maka sesuai arahan pimpinan Polri, Satgas Pangan Polri telah mengirimkan 2 tim ke wilayah Polda Jawa Timur dan Polda Aceh. Adapun beberapa langkah yang telah dilakukan Satgas Pangan Polri, diantaranya 1. Melakukan rapat koordinasi bersama Kementerian Pertanian dan stakeholder terkait untuk melakukan pendataan, yaitu mendata terkait dengan penyebaran PMK atau penyakit mulut dan kuku. Kemudian pendataan hewan ternak yang terinfeksi virus PMK terhadap yang layak dikonsumsi harus dilakukan pemotongan paksa, dan yang tidak layak dikonsumsi harus dimusnahkan. Kemudian yang kedua, membuat surat arahan ke seluruh jajaran Polda untuk membackup Dinas Pertanian pemerintah daerah guna pengendalian penyebaran penyakit mulut dan kuku hewan ternak.
Yang ketiga, melakukan sosialisasi ke masyarakat agar tidak terjadi kepanikan. Penyakit mulut dan kuku atau PMK hewan ternak tersebut tidak berbahaya kepada manusia, demikian juga kepada pemilik hewan ternak agar tidak terjadi panik selling. Karena pemerintah telah menyediakan obat-obatan guna pengobatan hewan ternak tersebut. Kemudian yang keempat, merumuskan cara bertindak dengan dinas pemerintah daerah guna melakukan pengawasan dan pengisolir penyebaran penyakit mulut dan kuku hewan ternak. Pengawasan yaitu dengan cara melakukan penyekatan perdagangan hewan ternak keluar atau masuk wilayah yang terdampak wabah PMK tersebut, yang mengacu pada dokumen hasil pemeriksaan dokter hewan dari Balai Karantina Dinas Pertanian dan Peternakan. Jika ditemukan adanya penyimpangan, maka dilakukan penindakan hukum yang tegas dan terukur berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan dan tumbuhan. 5. Mengingat kebutuhan hewan kurban akan meningkat pada hari raya kurban yang diperkirakan jatuh pada awal Juli 2022 mendatang, maka tim Satgas Pangan Polri juga telah mengantisipasi dengan berkoordinasi bersama dinas terkait dan pelaku usaha hewan ternak untuk melakukan pendataan. 6. Melakukan penyelidikan asal-usul penyebaran penyakit kuku dan mulut hewan ternak tersebut, luasan sebaran dan jumlah hewan ternak yang terdampak dalam rangka mendukung percepatan penanganan wabah penyakit mulut dan kuku hewan ternak. Kemudian Bapak Kapolri telah mengeluarkan surat telegram dengan nomor STR /395/OPS /2022 tanggal 11 Mei 2022 tentang arahan dalam rangka darurat penanganan PMK. Terkait dengan penanganan wabah PMK kepada seluruh Polda jajaran untuk A. Melakukan koordinasi dengan Dinas Peternakan terkait data penyebaran PMK dan upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya hewan ruminansia dari daerah yang dinyatakan wabah PMK sehingga dapat meminimalisir penyebarannya. B. Memberdayakan dan mengoptimalkan peran Babin Kamtibmas bersama penyuluh peternakan untuk mengedukasi masyarakat bahwa PMK tidak menular pada manusia namun menular pada hewan lain tertentu. D. Membackup secara penuh gugus tugas dalam upaya penanggulangan penyebaran PMK agar tetap terisolasi di daerah yang ditetapkan sebagai wabah. D. Melakukan pendampingan terhadap petugas dalam melaksanakan tindakan pengendalian dan penanggulangan PMK. E. Membantu gugus tugas penanganan PMK terhadap seluruh rangkaian kegiatan penanggulangan di kabupaten kota. F. Melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk memastikan hewan ternak yang akan dipotong telah lulus uji klinis oleh dokter hewan yang diberikan kewenangan. G. Membantu gugus tugas di pos-pos terpadu bersama dinas terkait di pintu tol atau jalur keluar kota untuk pengawasan terhadap ternak yang akan transit dari daerah lain
ke daerah wabah atau dari daerah wabah yang akan dibawa keluar daerah. A. Melakukan penegakan hukum sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku. Jika terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan wabah PMK. Polri sudah mengirimkan tim Satgas Pangan Polri khususnya ke wilayah Provinsi Jawa Timur dan Aceh. Kemudian yang ketiga terkait update penanganan minyak goreng. Polri akan terus melakukan pengawasan dan pemantauan dengan membentuk Satgas Gabungan bersama Kementerian Perindustrian dan Perdagangan mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah hingga Babin Kamtibmas untuk melakukan pengecekan dan pengawasan pendistribusian serta penjualan. Khususnya melakukan pemantauan di pihak produsen, distributor tingkat 1 sampai dengan tingkat 4 serta tingkat pengecer selama 24 jam. Dan akan melakukan penindakan tegas kepada seluruh pihak yang terindikasi mencoba melakukan pelanggaran kebijakan larangan ekspor minyak. Hal ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Ini yang keempat terkait dengan update penanganan perkara robot trading Viral Blast. Total saksi yang telah dilakukan pemeriksaan untuk diambil keterangannya sampai saat ini sebanyak 35 orang dengan rincian sebagai berikut. Saksi korban sebanyak 12 orang, saksi staf Viral Blast sebanyak 4 orang, saksi exchanger sebanyak 5 orang, saksi perusahaan transfer dana kripto sebanyak 4 orang, saksi pembelian aset sebanyak 2 orang, saksi dari bank BCA sebanyak 1 orang, dan saksi lainnya sebanyak 7 orang. Penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi ahli, yakni ahli pidana, ahli dari Kementerian Perdagangan, dan ahli dari Bapepti atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Kemudian dalam kasus ini terdapat 3 tersangka yang sedang dalam proses pemeriksaan, yakni 1 atas nama inisial RPW, yang kedua atas nama inisial ZH, dan yang ketiga atas nama inisial MU. Sedangkan untuk barang bukti dan aset yang sudah dilakukan penyitaan, yang pertama total uang tunai yang disita oleh penyidik sebesar 22 miliar 945 juta rupiah dengan rincian uang tunai sebanyak 20 miliar dari tersangka, uang tunai sebanyak 1,5 miliar dari salah satu klub bola di tanah air. Ulangi, dari klub bola di tanah air ada 3 klub bola di tanah air. Jadi uang tunai sebanyak 1,5 miliar. Kemudian yang ketiga, uang tunai sebanyak 45 juta yang disita dari exchangers atas nama S. Kemudian yang keempat, uang tunai 1,4 miliar yang merupakan DP uang Mercy tersangka PW, ya, dari dealer Mercy Kedaung Surabaya. Kemudian selain uang tunai, ada aset sebanyak 9 unit dengan rincian mobil sebanyak 5 unit, kemudian rumah 2 unit,
dan apartemen One Icon 2 unit. Terkait berkas perkara, sampai saat ini penyidik masih melengkapi pemenuhan P19 dari jaksa penuntut umum. Kemudian rencana tindak lanjut akan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa ahli, yaitu dari ahli Kominfo dan ahli tindak pidana pencucian uang. Kemudian akan dilakukan pemenuhan P19 dan setelah dilakukan pemenuhan petunjuk dari jaksa penuntut umum, tentunya berkas akan kita kembalikan kepada JPU yang direncanakan hari Jumat nanti tanggal 20 Mei 2022. Demikian rekan-rekan wartawan, update situasi Kamtimas hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Santi Om. Ada pertanyaan? Banyak, jangan banyak-banyak dong. Ini Pak, soal 5 WNI fasilitator keuangan ISIS Pak yang disanksi